Baik. Jadi kita urut di sini ya, di urutan nomor 10 ada SMS masuk dari teleponnya Vina, yaitu telepon yang 628964011098. Iya, Pak. Itu milik Vina. Iya. Masuk ke telepon 8986934096, itu handphonenya Widi. Iya, yang kita Ya. ekstraksi. Jadi sekarang Widi udah tahu ya nomornya ya. Ya. Jamnya adalah jam 15:14:10, ya. yang artinya kalau di lokal Indonesia itu harus dibaca menjadi jam 22:14:10. Ya. Kan begitu. Jadi artinya pada jam 22 ini Vina masih ber-SMS dengan Vidi. Dikatakan peristiwa pembunuhan mulai 21:15. Ya kan? Peristiwanya. Di sini yang ingin kita buktikan kan? Oke. Isinya apa? Coba saudara yang baca. Enggak, ahli. Saya, Pak, ya. Ada tanda persen, mau, tanda dolar, gak, me, tanda tanya, terus tanda kuadrat, tar, tanda ampersen, di, tanda kali, JMPT, tanda pagar, SMA, terus tanda kuadrat lagi, kita, terus tanda underscore, MNM, terus spasi, rame, terus tanda persen, XTC, spasinya, setelah itu tanda kali lagi, tanda pagar, terus tanda add, baru tanda seru. Jadi kalau kita baca tanpa tanda-tanda tadi itu persisnya gimana? Mau nggak? Kalau mau nggak Mac? Ntar dijemput sama SMA. Sama kita, gitu ya? Itu ya. Iya, Pak. Kalau dibuang dulu tanda tanya ya. apa sebagainya, ya. Mau nggak Mac? Ntar dijemput sama kita. Ini adalah SMS dari Vina, ya, kepada Widi. Iya. Ya kan? Pada jam 22:14 tadi. Iya, Pak. Ya kan? Widi, Iya. meskipun tadi kamu sekarang udah tahu nomormu ini, Iya. kamu pernah ingat nggak bahwa kamu pernah menerima SMS dari Vina pada itu? Iya. Benar ini? Iya. Isi seperti itu, kata-kata itu benar? Iya, benar. Benar ya? Benar. Benar. Sini kita lihat. Apa yang maksudnya di situ MNM itu? Mohon maaf, MNM itu artinya minum. Oh. Jadi saya mau nggak ntar dijemput sama kita minum rame ekstasinya. Ya. Apa yang saudara masukkan artikan di situ? Saudara pahami? MNM itu artinya minum. Kalau ekstasi itu artinya geng motornya dianya. Geng motor ya? Iya. Oh, nama geng motor. Iya. Nama geng motor siapa itu? Eki dan Pina. Oh, Eki dan Vina memiliki geng motor. Iya. Namanya STC. Iya. Jadi di sini kamu diajak oleh Vina untuk minum. Iya. Minum apa ini? Minum apa? Waktu di sini nggak disebut. Kamu sering rupanya minum. Iya. Mohon maaf. Ya. Minum itu artinya minuman keras. Si Pina ngajak Widi. Dari mana kamu tahu itu mau mengajak minum keras? Mohon maaf banget. Soalnya pribadi Vina itu sering minum minuman keras. Sama Widi juga pernah minum? Berdua sama si Mega. Oh, kamu berdua sering minum sama Vina? Iya. Jadi kamu artikan kalau diajak minum itu pasti minuman keras? Gitu? Iya, Pak. Jadi malam itu saudara diajak minum? Iya. Pada jam 22:14 ini? Iya, Pak. Oh, itu. Jadi dia mengajak kamu itu ke gengnya dia ya? Iya, Pak.
gengnya si Egi sendiri ya. Iya, Pak. Baik, itu yang urutan 10 ya. Kita tinggalkan dulu ini, nanti lanjut. Yang urutan nomor 11, ahli. Yang nomor 11, baris 11 itu ada HP host, yaitu tablet T55 ya, dengan nomor dari itu yang kita ekstrak ya, belakangnya atau saya baca aja +628986 9349096 itu dari HP host, itu mengirim ke nomor +628964011098. Itu adalah HP-nya Vina pada waktu 27 Agustus 2016 15:17:24 UTC +0 atau kalau plus 7-nya 22:17:24 waktu Indonesia Barat. Statusnya send, artinya sudah terkirim ke komunikasi, jaringan komunikasi. Terus pesannya juga karena saya pungut dari sampah digital yang sudah mungkin tidak diinginkan. Di situ ada pesan dengan berbagai karakter aneh yang terbawa dari sampah digital itu, Pak. Apa isinya? Isi pesannya? Ga, ampersand, tanda kuadrat, sok, tanda ira, persen, ampersand, BEE, KT, kali dimarahin G, ampersand kali jol gitu, Pak. Jadi Oke. susah baca. Kalau saya baca tanpa tanda baca yang tadi ada tanda-tanda yang lain ya, aksen. Kita bicara ya, nggak sok ira dimarahin gejol ya. Nah, Widi, ini kan Ya. HP kamu. Ya. Bisa kamu jelaskan nggak ini apa yang kau terima dulu itu sebenarnya isinya? Widi ngirim ke Vina. Balas, Oh, kamu balas ke Wina. Ya. Oke, jawabanmu apa ini? enggak sok ira bae kita dimarahin gajol. Artinya, enggak sok itu enggak, udah kamu aja. Oh. Kita itu artinya saya Aha. saya dimarahin gejol atau gajol itu mantan saya dulu, Pak. Jadi ajakan Vina kepada kamu untuk minum, Iya. kamu nolak. Iya. Kamu bilang enggak gitu. Iya, enggak. Ulangi lagi apa? Enggak apa? Biar dicatat benar di sini. Enggak sok ira bae Oke. kita dimarahin gajol dengan arti enggak, udah kamu aja saya dimarahin gajol. Jadi itu gacol itu maksudnya mantan kamu dulu. Iya, Pak. Dimarahin sama mantan pacar. Jadi Iya. nggak mau ikut minum-minum. Enggak. Ya. Itu SMS kamu kepada Vina pada jam 22:17:24. Ya. Nah, ini juga jam 22:04 ini berarti peristiwanya sudah tidak sesuai dengan yang dituduhkan di jaksa. Kan jam 21:15 dia sudah mulai dipukuli dan kemudian terjadi pembunuhan. Padahal jam 22:17 kamu masih WA sama dia gitu. SMS ya. SMS ya. Oke. Iya. Apalagi yang bisa dijelaskan, Ali? Nomor-nomor lainnya ada aktivitas atau interaksi terhadap ke beberapa nomor atau dari beberapa nomor, tapi saya tidak bisa identifikasi, Pak, itu nomor siapa. Hanya 2 nomor itu saja yang bisa saya referensikan dari hasil ekstraksi Polda Jabar dan hasil ekstraksi dari tablet Widi. Hanya 2 nomor itu. Gitu ya. Ya. Saya bertanya pada Mega. Dari Iya. tadi cerita ini apa yang bisa kamu konfirmasikan terhadap hal ini? Kalau yang masalah minum rame itu emang si almarhumah Vina itu sering mengajak sama kamu Mega, juga minum? sering mengajak Mega sama Widi minum. Oh, sering kalian bertiga juga minum-minum. Iya. Gitu ya, di jam itu ya. Ya di zaman itu, Pak. Jam itu ya. Baik. Mana? Satu lagi yang lama, yang pertama kondisi. Ya. Jadi yang ingin sampaikan yang mulia bahwa di dalam bukti novum yang telah kami sampaikan itu
kemudian dilakukan ekstrak. Ini bukti kami ini akan diekstrak oleh yang kami duga itu adalah diekstrak oleh pihak kepolisian karena ada dalam berkas perkara. Kemudian kita ingin tahu betul nggak ini konfirmasi ini dikonfirmasi oleh para ahli dengan melihat mengambil langsung dari handphonenya Widi, ternyata isinya semua pas, jam-jamnya semua sama, jam-jamnya sama. Yang berbeda, kita harus jujur, ada satu kata yang hilang di saat di tempat yang Mabes Polri itu, yang dari sini, yaitu kata-kata minum rame ekstasinya. Di poin 10 itu ya? Di poin 10. Jadi yang ada di polisi apa yang kami sampaikan kita itu adalah kalau begini Pak, ya lebih jelasnya kita tunjukkan hasil ekstrak yang polisi, kita Ya. bandingkan dengan hasil ekstrak ya Pak Res. ya, jadi semua jam-jamnya sama, detiknya Ada nggak sama. hasilnya? Ada. Coba Nah, silakan ditunjukkan Pak. Ayo, termohon kita lihat. jamnya semua sama, hanya itu terhilang. Kita nggak tahu kenapa itu terhilang. Minum rame ekstasi. Yang hilang kan nomor 10 aja Pak ya? Yang hilang. Di butir 10, di belakangnya aja. Mau nggak make ntar dijemput sama kita itu sama. Kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu yang di polisi itu tidak terlihat. Saya nggak tahu. Tapi ada ini. Nggak tahu apakah ini data itu harus menimpa dari data lain atau memang Oh. Sampai sini doang. Sampai sini aja kan. Jadi ini hasil yang ada dalam berkas dari polisi. Ya, ini yang dari polisi. Ini yang kita punya, yang diekstrak oleh ahli kita. Hanya ada kehilangan sini. Kalau yang dari polisi itu hanya mau nggak Mac ntar dijemput sama kita. Tetapi yang hasil ekstrak oleh ahli kita mau nggak Mac ntar dijemput sama kita, minum rame-rame ekstasinya. Itu. Jadi ada yang dihilangkan, minum rame-rame dihilangkan. Hilang dari dalam minum rame-rame dan ekstasi hilang itu dihilangkan dalam hasil ekstrak dari polisi. Ya, hilang. Silakan dilanjut Pak. Baik, jadi yang mulia, tadi sudah dijelaskan bahwa semua bukti yang kami jadikan dokumen yang pertama itu semua isinya sama kecuali kata-kata tadi itu aja. Kami tidak mau menuduh bahwa polisi menghilangkan kata-kata itu. Kami hanya menyampaikan fakta bahwa di yang bukti yang dari polisi itu kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu tidak ada. Yang oleh ahli ini jelas dia buka ada minum rame-rame ekstasinya. Dan dikonfirmasi oleh saudara Widi itu yang benar yang mana itu? Yang ada kata-kata itu ya? Ada. Ada kata-kata itu. Ada ekstasinya. Minum rame-rame ekstasinya. Itu Ekstasi. ada itu. Ya. STC. Ya. Oh sorry, maaf yang mulia. STC. Ya. Saya terbawa ekstasi ya. STC ya. XTC, ya, ya. XTC ya, gitu. Jadi ahli mengatakan apa adanya. Tentunya nanti majelis dan majelis hakim agung nanti yang mempertimbangkan apa terhadap bukti seperti ini. Ya. Kenapa di bukti yang pertama itu yang dibuat polisi itu ini tidak ada, sedangkan faktanya berdasarkan ahli ini itu ada. Ya, itu menjadi penilaian daripada yang mulia. Ya. Kemudian yang mulia, sebelum kami lupa, izinkan kami nanti setelah selesai pemeriksaan ini, atas izin daripada Widi tadi kami berdua berbicara bahwa handphone ini juga akan kami serahkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini supaya lengkap. Sudah ada izin. Setuju ya? Ya, setuju. Setuju ya. Ya.
Apa yang dilampirkan di sini merupakan extraction report dari sebuah alat ya namanya Celebrite. Untuk ekstraksi HP ya, nama lengkapnya adalah Celebrite UFET. Celebrite itu sebuah produk dari negara Israel ya. Jadi Celebrite UFET itu untuk mengekstraksi data dari perangkat seluler. Nah, reportnya tersebut ya memiliki metadata. Ya, metadatanya itu ada 3 tabel. Pertama summary, yang kedua source extraction, yang ketiga device information. Nah, summary ini ya poin pertama di situ versi softwarenya yang digunakan yaitu UFET Physical Analyzer version 5.1.2.3. UFET itu sendiri adalah Universal Forensic Extraction Device, ya, salah satu produk series dari Celebrite, itu 5.1.2.3 yang digunakan. Yang kedua time zone settings, UTC. UTC itu adalah Universal Time Coordinated, jadi waktu terkoordinasi secara universal atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan referensi waktu global. Nilainya adalah original UTC value tanpa offset. Jadi nilainya adalah memiliki referensi waktu global UTC value. Yang ketiga dalam metadata tersebut adalah examiner name. Di situ disebutkan DF. Kalau yang seharusnya yang patuh terhadap hukum dan prosedur forensik ini harusnya disebutkan nama spesifik dari orang atau ahli yang melakukan ekstraksi, tapi di sini singkatan DF saja ya, digital forensik mungkin maksudnya. Tetapi seharusnya adalah nama penuh atau nama utuh dari ahli yang melakukan ekstraksi. Di metadata berikutnya ada tabel source extraction. Di situ disebutkan logical. Itu artinya logical extraction. Artinya dia tidak mengintervensi hardware, hanya menggunakan API. Atau menggunakan software yang sudah tertanam pada UFET Physical Analyzer version. Jadi tidak ada intervensi hardware. Berikutnya di bawahnya ada extraction date, extraction start date time. Itu menerangkan bahwa kapan ekstraksi itu dimulai. Yaitu di sini 25 November 2016 pukul 16.26 20 detik. Berikutnya metadata berikutnya adalah extraction and date time, akhir dari proses ekstraksi 25 November 2016 pukul 16.53.53. Jadi proses ekstraksi sendiri itu sangat cepat, yaitu berlangsung hanya 7 menit 33 detik. Unit identifier di situ disebutkan itu menandakan pengenal unik dari hardware yang digunakan, yaitu Celebrite UFET. UFET versionnya ya itu untuk hardware-nya 4.1.2.8. Selected manufacturer Samsung GSM. Selected device name menerangkan perangkat seluler yang diekstraksi ya. SMG31GH Galaxy. Berikutnya connection type. Kabel number 100 ya, menghubungkan perangkat seluler terhadap dengan Celebrite UFET itu dengan kabel nomor 100. Yang berikutnya extraction type, logical. Artinya proses ekstraksi tidak melibatkan intervensi hardware, hanya menggunakan software. Terus extraction ID. Di situ ada bilangan numerik maupun A sampai F ya. Di situ heksadesimal. Extraction ID ini menerangkan bahwa setelah proses ekstraksi itu dilakukan ya, diberikan pengenal unik. Jadi disimpan langsung ke database dari Celebrite UFET tersebut. Jadi di sini adalah pengenal unik. Jadi bisa didapatkan lewat extraction ID ini pada alat yang digunakan, yaitu Celebrite UFET ya, Universal Forensic Extraction Device-nya. Terus di situ ada report type phone, artinya yang diekstrak adalah telepon, perangkat seluler. Berikutnya ada metadata juga ya, tabelnya device information. Di situ ada logical ya, logical extraction, terus detected manufacturer Samsung, detected model tadi SMG313H yang di naskah keputusan disebutkan adalah
perangkat seluler milik dari almarhum Vina. Berikutnya metadata phone revolution, berikutnya IMEI. IMEI itu adalah International Mobile Equipment Identity, ya, pengenal unik untuk perangkat hardware-nya, phone atau perangkat selulernya. Terus ICC ID, di situ juga itu adalah International Circuit Card Identifier, ya, Integrated Circuit Card Identifier itu adalah pengenal dari kartu SIM, kartu subscriber modul, ya. Berikutnya IMSI, itu adalah International Module Subscriber Identifier, itu untuk menyatakan identitas dari pelanggan di jaringan komunikasi. Berikutnya phone daytime, di situ adalah pada saat proses berlangsung, tanggal waktu dari perangkat seluler yang diekstraksi dan seterusnya, gitu. Dan ini adalah format dari metadata pada extraction report menggunakan perangkat Celebrite UFED device, gitu Pak. Jadi kami ingin konfirmasi betul ya bentuk reportnya begitu ya? Ya. Oke. Di sana memakai waktu UTC apa maksudnya? Hali bisa jelaskan? UTC itu adalah Universal Time Universal Time Coordinate. UTC Coordinated, ya. UTC Universal Time Coordinated merupakan referensi untuk waktu global di semua perangkat. Oke. Ya, di kalau dan di sini khususnya adalah Celebrite UFED itu. Oke. Kalau perbedaan waktu antara UTC dengan Indonesia bagian barat tempat kita berada sekarang termasuk Cirebon itu berapa jam? Ini Pak, UTC di sini kalau kita lihat dari yang diekstrak, ya, tabel SMS messages dibuat adalah UTC plus 0. Artinya di perangkat tersebut tidak dilakukan 0, itu artinya di dalam perangkat tersebut timingnya, pewaktuannya tidak dilakukan penyesuaian, belum dilakukan penyesuaian terhadap local time. Jadi local time kita terhadap UTC adalah plus 7. Plus 7. Plus 7. Artinya apa yang tertera jam yang ada di dalam ekstraksi itu harus ditambah 7 jam semuanya. Iya Pak, karena di sini dituliskan UTC plus 0. 0 berarti artinya belum dilakukan penyesuaian terhadap local time, waktu lokal. Oke. Ya. Jadi sekali lagi ingin kita konfirmasi ahli, apa yang ada tertulis di print di sini, percakapan ada yang jam katakan ini kecil 18, 14. Misalnya ini pukul 15, berarti kalau di dalam jam ini tertulis terprint pukul 15, karena plus 7 jam dapat diartikan bahwa sebenarnya waktu yang benarnya tambah 7 jam dari yang tercetak, betul ya? Iya Pak, karena hardware maupun softwarenya, yaitu Celebrite UFED Analyzer itu softwarenya, Celebrite UFED itu hardwarenya, keduanya menggunakan UTC plus 0. 0 itu artinya belum disesuaikan dengan waktu lokal. Dia mereferensikan ke waktu global, yaitu UTC. Jadi kalau kita mau sinkronisasi ke waktu lokal, maka ke waktu Indonesia Barat, yaitu plus 7. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau yang ahli ketahui, kalau untuk satu ekstraksi untuk penyidikan dalam device forensik seperti ini, apakah data percakapan misalnya termuat di SMS di sini berkata saya mau pergi atau saya mau makan, bisa dirubah apa tidak? Tergantung ekspornya Pak. Jadi UFED Celebrate UFED Analyzer ini kan mengekspor ke dalam berbentuk berbagai format data, bisa PDF, bisa XML, bisa HTML, bisa JSON, bisa lain-lainnya gitu.
Jadi kalau dia dalam HTML bisa, tapi kalau di sini saya lihat bentuknya atau formatnya adalah dalam PDF. Oke. Ahli, kita mau tanya, kalau seperti sepengetahuan ahli, hasil ekstraksi ini kalau untuk dijadikan bukti dalam satu kasus pidana, apakah dapat dipercaya? Kalau dari keahlian saya ya, dari metadata saya lihat tidak ada yang janggal ya untuk saya menganalisa autentikasi dari extraction report, misalnya Brett Yufet reports oleh penyidik di Polda Jabar. Oke, terima kasih dari saya cukup, Yang Mulia. Yang lain? Sebentar, Yang Mulia. Oke, Saudara Ahli, terima kasih. Seperti yang Saudara Ahli katakan tadi, bahwa extraction report ini yang dia periksa ini, kalau dari data yang ada, apakah dia memeriksa SIM card, apakah include dengan memori yang ada di dalam handphonenya? Kalau extraction report untuk HP almarhum Vina ini, SIM card itu tertanam sebenarnya Pak di ICC ID-nya. Dari ICC ID ini bisa diekstrak di database dari kalau operatornya Tri, maka bisa dari ICC ID ini bisa kita dapatkan nomor SIM, ya, nomor subscriber modul, identification modul. Ya. Oke. Jadi kalaupun tidak disebutkan, ini bisa kita dapatkan. Kalau dari ini Saudara Ahli bisa membantu kita, nomor handphonenya Vina ada di mana ini? Nomor handphone Vina kita bisa lihat ya Pak ya. Pertama di situ ada metadata selected device name. Ya. G313H itu Galaxy, itu di naskah keputusan itu disebutkan saksi Rudiana adalah milik Vina. Ya. Ya. Terus dari ICC ID itu bisa kita ekstrak nomor Vina itu yang seperti tercantum pada tabel SMS messages itu. Di situ ada metadatanya ya, tabel SMS messages-nya. Di situ ada party ya, from to. Terus di sini party itu ada sender dan recipient. Nah, di sini recipient itu Pak. Disitulah nomor Vina tertuang pada metadatanya. Belakangnya itu 068 ya. 3828 ya. Ya. Yang di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi party itu adalah dikelompokkan dalam dua, yaitu sender maupun recipient. Nah kalau di sini recipient yang di kolom 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah biasanya di dalam ekstraksi HP pada umumnya pengalaman ahli, apakah harusnya sebaiknya diekstraksi lokasi ya terjadinya komunikasi itu? Nah ini Pak, tadi pertama examiner name juga kurang profesional kalau menurut saya, tidak patuh pada aturan forensik. Yang kedua, kalau kita melihat dari ekstraksi report dari almarhum Vina ini memang tidak lengkap ya, hanya SMS messages, timeline, dan berkaitan dengan geolocation tadi yang ditanyakan itu harusnya bisa diekstrak dari file-file multimedia seperti image atau citra dan video. Di situ biasanya ditanamkan itu terutama Samsung ya. Itu ditanamkan exif metadata, exchangeable image format. Di situ bisa diekstrak geolocation, yaitu longitudinal dan latitudinal kalau nggak salah itu, bujur dan lintang. Oke, kami ingin mendapatkan pencerahan dari ahli, bagaimana sih sebenarnya sistem komunikasi ini bekerja antara perangkat yang kita gunakan dengan misalnya BTS. Ya, apakah
handphone yang kita gunakan itu selalu terkonek dengan BTS terdekat atau tidak? Selalu Pak, selalu. Dari situ ya, di samping dari exit metadata tersebut bisa seharusnya dicari geolocation berupa koneksi terhadap jaringan yang dilintasi oleh perangkat seluler tersebut seperti wifi dan lainnya. Harusnya lengkap, tapi saya lihat di sini tidak ada ya. Tidak ada ya? Ya. Tidak ada locationnya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Menurut ahli bahwa extraction report ini dapat dipastikan dikeluarkan oleh aparat kepolisian atau boleh lembaga independen lain? Kalau saya lihat Pak di sini ini kan extraction report model atau output ekspor dari Celebrite UFED yang biasa dipakai oleh di kepolisian di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi ini kalaupun yang melakukan ini bukan dari kepolisian, tetapi mungkin kepolisian menunjuk orang tersebut. Tapi yang pasti ini adalah format metadata dari extraction report Celebrite UFED reports ya. Celebrite Universal Forensic Extraction Device. Oke, apakah menurut ahli alat ini tahun 2016 sudah dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia? Sudah Pak, sudah ya. Jauh. Sudah ya. Sudah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, apakah ahli menurut ahli dari tampilan dan data metadata yang dikeluarkan bahwa ini adalah extraction report yang dikeluarkan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia? Yes. Oke, tapi menurut ahli apakah ini sudah lengkap sesuai dengan standar extraction report? Menurut saya ini kurang lengkap ya. Ini standar minimal oke, tapi kalau yang komprehensif tadi itu geolocation dicari, browsing history, terus geolocation dari tadi itu image maupun video dari wifi, jaringan BTS dan lainnya. Ini kurang lengkap, tetapi ya standar minimum kita bisa gunakan lah apa namanya untuk mengetahui aktivitas SMS dari apa yang diekstraksi. Oke, sepanjang pengetahuan ahli, apa yang dicantumkan, disajikan di dalam data ini, menurut ahli, pendapat ahli bagaimana? Apakah ini sudah memang keadaan sebenarnya, atau apakah ahli melihat ada upaya-upaya rekayasa di dalam extraction report ini? Kalau dari extraction report Pak, metadata yang SMS messages, timeline itu sudah dari kolom-kolomnya, metadatanya itu sudah lengkap ya, sesuai yang saya analisa selama ini. Tetapi kalau masalah rekayasa, saya malah berpikir, mengapa scientific evidence sepenting ini itu diabaikan oleh peradilan? Ini sangat penting, ini mengatakan aktivitas dari almarhum Vina ya, di detik-detik sebelum kejadian. Jadi menurut saya kalau didefinisikan sebagai rekayasa adalah pengesampingan scientific evidence di dalam dunia peradilan kita. Ya, ahli. Jadi kami dapat kami informasikan kepada ahli ada beberapa pihak yang terlibat di dalam komunikasi ini dan kami konfirmasikan bahwa mereka benar melakukan ini ya. Jadi ahli kalau boleh kami jawab pertanyaan ahli, memang kemungkinan diduga keras bahwa kenapa ekstraksi data ini ditaruh di bagian akhir dan tidak dimasukkan dalam penyerahan daftar bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Kalau mungkin ini terungkap pada waktu itu, mungkin kita tidak bertemu di sini, ahli. Terima kasih yang mulia. Ahli, tadi saya mendengar ahli menyebut Vina ya. Apakah ahli ikut meneliti masalah extraction data ini berdasarkan scientific evidence? Tolong dijawab. Meneliti apa, Pak? Ekstrak data ini, ekstrak data. Iya, jadi begini Pak. Jadi ada pihak yang melakukan kan begini. Digital evidence itu dikuasai absolut ya, sesuai undang-undang kita mungkin oleh
kepolisian. Jadi kita ahli di luar kepolisian adalah menginvestigasi, menganalisa, terutama metadata. Ada tidak kejanggalan yang dilakukan mereka? Ada nggak motif-motif merekayasa? Kan gitu Pak. Kalau saya diminta untuk melakukan ini dari kemarin, selesai ini kasus Pak. Apalagi kalau saya dihadirkan pada saat itu. Oh, jadi ahli tidak ikut peneliti dalam scientific evidence itu ya? Enggak Pak. Makasih. Terima kasih Yang Mulia. Setengah, sudah malam ini. Ahli, di sini saya lihat nih ada bahasa dengan red dan sen. Jadi saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan red dan sen dilihat dari digital forensik? Oke, kita lihat, kita perhatikan pada metadata yang pada tabel SMS messages itu ya, baris ke misalnya baris ke 8. Di situ ada status send, terus to ya ke ini recipient, terus timestamp. Timestamp itu 27 Agustus 27/08/2016 15:14 10 UTC plus 0. Berarti kalau kita konversi ke local time itu 22:14:10 detik. Terus di situ ada status send. Jadi status send ini menyatakan bahwa data telah berhasil dikirim ke jaringan komunikasi. Kalau gagal maka dia fail atau pending statusnya. Gitu Pak. Oke, ahli, kami kemarin menghadirkan salah satu saksi lawan bicara dari ekstraksi handphone ini milik saksi Vidi. Kami sudah confirm, Widi ya. Kami sudah confirm bahwa handphone lawan bicara ini belum diekstraksi dan masih ada handphonenya, alat perangkatnya. Kalau atas permohonan kami ke majelis, kalau majelis izinkan, kami serahkan ke ahli untuk ahli bongkar untuk sesuai apa dengan yang di sini. Ahli bersedia? Bersedia. Boleh majelis izinkan? Majelis izinkan ya. Oke Pak, saya tambahkan ya. Ya. Jadi kan begini. Tadi kaitannya dengan rekayasa ya, mengesampingkan scientific evidence yang justru sangat vital di dalam sistem peradilan kita. Jadi tidak bersandar pada kesaksian, 1000 saksi bisa bohong, bisa manipulatif, bisa lupa dan lainnya. Apalagi saksi yang yaitu saksi sering berbohong, manipulatif, distortif. Tetapi ini digital evidence ini tidak mungkin berbohong. Catatan waktu terutama timestamp ini. Tadi kaitannya dengan HP yang diduga ya, Widi dan Mega tidak dilakukan ekstraksi. Ini kan pengabaian terhadap digital evidence yang maha penting di dalam peradilan kita. Ini kekilapan polisi, jaksa juga. Kenapa tidak meminta ini untuk diekstraksi? Ini kan event-event yang paling krusial menjelang yang katanya kematian Vina, almarhum Vina, 21.15 sampai 22.30. Ini harusnya jaksa harus lebih detail, lebih teliti, dan harus menyajikan ini ke persidangan. Meskipun itu menguntungkan para terdakwa. Bukan memilih-milih. Kalau bukti memberatkan, dihadirkan. Kalau yang memberatkan terdakwa, dihadirkan. Yang meringankan, disimpan. Seperti ini. Ahli forensik harusnya kan ini dihadirkan persidangan untuk mempertanggungjawabkan extraction reportnya. Ini tidak ada. Jadi inilah upaya rekayasa itu, mengesampingkan, menyembunyikan scientific evidence yang justru sangat penting. Kalau istilah para hukum katanya bukti material. Gitu Pak. Majelis, karena ini menyangkut nasib orang, kami udah nggak ada upaya lain. Kami masih punya barang bukti yang belum disentuh, yang masih original berupa lawan bicara handphone ini masih tersimpan untuk demi kebenaran. Tadi sudah diizinkan majelis. Sekali lagi majelis izinkan ya
untuk ini. Ya, untuk secepatnya kami akan serahkan. Paling lambat sidang berikut lah. Ini kami akan coba hadirkan majelis. Ya, sekalian nanti kita hadirkan saksinya ini juga nanti kita cocok untuk menjelaskan. Ya, ya, ya. Untuk demi apa kebenaran ya kita. Makasih ahli. Nah. Cukup, cukup. Kita semangat banget ya hari ini teman-teman. Lanjutkan, makasih SDM Betong. Nadia, welcome. Kak Sil mana? Lagi perjalanan. Mas Bewo, welcome. Mahasiswa pada takut. Nanti untuk aksi demo yang kedua, nanti kita untuk umum ya. Untuk mahasiswa siapapun itu nanti akan kita hadirkan untuk aksi demo yang kedua. Kita sudah di depan gerbang. Nggak tahu, Bang air dulunya mana? Langsung ditutup guys.
Sabar ya teman-teman ya. Siap teman-teman ya. Oke, siap maju. Ya, pada molor. Pada molor teman-teman. Demo apakah? Rina, Kim, welcome.
Ayo yuk. Woi. Ini. Saya di gerbang Pancasila nih yang pintu belakang. Jangan dijeda Kak, enggak terjeda kok. Dia tidak bersalah, 100%. Ladusing datang, ladusing. Siap, sehat. Alhamdulillah. Ya, Bang. Salam kebijakan. Enggak di kita dikasih Belakang. Ya, depan. Audi, semangat ya semua. Terima kasih Audi. Cepat direspon kedatangan kami di sini. Dan untuk teman-teman yang bagi warga kami cuma satu, saudara silakan kami ya, kalau dibebaskan. mau Usut tuntas datang kasus hadir Villa silakan Cirebon. langsung merapat ke gedung DPR Indonesia sangat carut marut. depan gerbang ya. Biar ibu-ibu yang orasi siap, ibu-ibu udah siap ready kok teman-teman. Kita tetap kondusif ya. Aku lagi live. Mereka yang merasakan punya apa dan bangsa. Dan hari ini kami para saudara setelah air mereka akan berusaha memperjuangkan apa itu keadilan bagi semuanya. Apa itu Pancasila yang sesungguhnya. Gaskan gerakan keadilan netizen. Pintu utama. Akan berusaha menyuarakan ketidakadilan yang ada. Kita akan menuntut keadilan. Tahu
kami rasakan selama ini. Begitu lama kami dipisahkan dari anak-anak kami. Begitu lama kami dipisahkan dari saudara kami. Masih kalian diam? Masih kalian bungkam? Baik, jika kalian bungkam dan diam, maka kami yang akan bertindak. Maka kami yang akan menyelesaikan semua ini, biar membuktikan mereka tidak mampu memperjuangkan rakyat. Mereka tidak mampu memperjuangkan warga negara yang telah memilih mereka, sehingga mereka bisa duduk di tahta yang terindah. Oke, gaskan! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana kalian semua? Bisa ke depan ya kita. Monggo. Geser ke depan monggo. Kita geser ke depan ya. Oke, siap. Menuju ke depan. Siap-siap jalan utama ya. Ya buat rekan putih. Oh, pegangin dulu, Mbak. Oke, siap. Win, taliin sih Win. Kita pengen nyanyi, buatir nyanyi Dewa kan lah kasih bisa. Ya, Ira beli jangkau. Dua balik aja. Di depan. Ke depan. Ke gerbang utama. Zoom koreksi Win. Kita akan menuju ke gerbang utama. Baru saya nambah. Pakai kasus novel itu saya ganti Tolong di share di tab juga guys, biar jangan kira lebih luas lagi. Kami dihimbau untuk ke gerbang utama saja. Hiduplah Indonesia Raya, tanah. Jadi Vandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hiduplah, hiduplah bangsaku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah. Ayo guys, di share kembali ya guys, biar yang belum tahu jadi tahu. Iya, biar keadaan kami terkini di Jakarta.
maju, 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 ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Rakyat adil, pribadi bangsaku, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Ina, Cirebon harus tuntas. Kasus ini sangat fiktif. Sambil di-tap-tap lagi guys, biar jangkauan kita lebih luas lagi. Terima kasih yang sudah tap-tap, share. Mundur. Pelan-pelan. Mundur. Geser, diperkecil. Ya, siap. Kami
Sebentar ya guys, kita mau video dulu ya, 30 detik ya. Minta waktunya 30 detik. Jadi kita harus muter lagi guys jalannya menuju gerbang utama. Marilah kawan. Bilang sih mapnya belum terupdate lagi yang baru. Kadang juga berubah arah soalnya. Oh gitu. Pak.
masih dalam perjalanan menuju gerbang utama DPR RI ya guys. Budeg. Pura-pura buta, pura-pura tuli. Budeg. Banyak kasus-kasus yang dipermainkan. Budeg. Ini bukan peradilan. Ini penipuan massal. Jangan hanya memberikan harapan-harapan palsu. Ingat, Tuhan itu tidak tidur. Kalian tidak dihukum di dunia, tapi kalian akan membusuk di neraka. Paham itu? Orang yang seperti ini akan makbul doa-doanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Peradilan yang terbelenggu oleh politik garis dan uang adalah peradilan yang mati. Keadilan sudah lama terungkap. Kami menuntut pembenahan sekarang juga. Ayo, gaskan. Gaskan. Gerakan aksi keadilan. Kebersihan sebagian daripada iman. Bukan hanya kasus-kasus tidak etis yang tertinggal. Posisi lagi di pusat kota ya, menuju gerbang utama DPR RI. Bentar lagi kita sampai.
kasus korupsi, kata hakim si korupsi ramah. Alasan apa itu ramah? Masa koruptor sopan? Koruptor itu habis ngambil uang rakyat triliunan, dibilang hakim sopan. Ya sopan karena masuk ke kantong lu. Sedangkan di kasus kami, kasus Bina Cirebon, peradilannya sangat sesat. Teman kami bukan pembunuh, Pak. Teman kami tidak bersalah. Bebaskan mereka semua, Pak. Bapak yang katanya transisi kok salah tangkap, Pak. Maksud dari presisi itu maksudnya apa, Pak? Terkini yang di Tasikmalaya salah tangkap lagi. Maksudnya apa, Pak? Orang yang tidak bersalah ditangkap, dijadikan tumbal di kasus-kasus yang lain. Kebersamaan mereka, teman kami dengan keluarganya direnggut di kasus ini, Pak. Pikir pakai logika, Pak. Kalau memang kalian punya logika, punya otak untuk berpikir jernih. Yang katanya salah, yang katanya negeri hukum, itu cuma formalitas untuk dianggap oleh di berbagai negara, sedangkan hukumnya sangat bobrok. Yang katanya negara hukum harusnya mencontoh negara yang lain untuk hukum yang lebih baik, hukum yang lebih bersih. Ya. Ya begitulah hukum di negeri ini, Pak. Ada alasan tertentu yang katanya sopan. Seorang koruptor sopan.
Jangankan 271 triliun. 1 triliun pun saya dihukum juga mau, Pak, kalau gitu hukum di Indonesia. Bobrok. Kami sudah dihadang sama pengamanan di sini di gerbang utama, guys, tuh. Kalian lihat kan? Yang bermasker-masker. Ini dia penjagaannya. Suara kami ada di sana, Pak. Kalian duduk enak di kursi empuk itu. Hasil suara dari kami. Jangan sampai tidak merespon suara kedatangan kami, Pak. Mbari. Bentar dulu ya, kita mau ambil video dulu, guys. Mundur ya, Pak. Kepada Ketua Mahkamah Agung. Nanti gelombang berikutnya kita akan turun bersama para ketua-ketua, para buruh, para petani, para mahasiswa. Silakan Kak Menteri. Gas. Kami sudah berada di gerbang utama DPR RI.
bantu di share kembali yuk. Atas almarhumah Vina Cilegon. Atas matinya supremasi diri dan demokrasi. Mari kita pembukaannya, mari kita awali dengan doa. Nanti bro.